الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والذي خلق الإنسان من طين وعلمه ما لم يعلم فميز بالعلم بين الخير والسوء وبين الطيب والخبيث ووعد الله من أطاعه بنعيم الجنان وتوعد الله من عصاه بجحيم النيران أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus-menerus memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan sekedar rutinitas yang sering kita dengar setiap kali khatib memulai khutbahnya. Mudah kita ucapkan, namun susah dalam mencernanya, apalagi dalam merealisasikannya pada kehidupan sehari-hari. Takwa adalah sebagaimana yang diartikan oleh seorang sahabat, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad bi yaumir rahim. Takwa adalah perasaan takut kepada Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan apa yang telah diturunkannya dan merasa cukup atas rezeki yang sedikit serta mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sejenak kita merenungkan tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, sesuatu yang menjadi puncak tuntasnya kerinduan seorang hamba dengan Rabb-Nya, sesuatu yang paling jauh dari pikiran kita, walaupun sebenarnya dia lebih dekat dari sesuatu yang dekat dengan kita. Ketahuilah bahwa hal tersebut adalah al-maut atau kematian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak pernah memandang usia. Kematian tidak pernah memandang status. Orang-orang saleh pun akan merasakan kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Dikisahkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, semangkuk air penuh diletakkan di sisi beliau. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali memasukkan tangannya yang mulia ke dalam mangkuk tersebut. Tangannya yang basah lalu menyapu wajahnya yang mulia. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dalam kesakitan nazah atau syakaratul maut." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut kita dapat petik pelajaran bahwasanya setingkat Rasulullah, sekelas Rasulullah saja merasakan yang namanya syakaratul maut, begitu kesakitan. Padahal beliau telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seringan-ringannya. Sampai-sampai beliau berdoa supaya diringankan kepada umatnya, karena beliau tahu bahwa umatnya tidak sanggup merasakan syakaratul maut tersebut. Beliau berdoa, "Ya Allah, ringankanlah atas umatku pada syakaratul maut." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang penyair pernah berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa qad adkhalat ajsadahum zalamat al-qabri wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qabidat arwahahum lailatal qadri. Berbekallah dengan ketakwaan. Apabila malam telah gelap, engkau tidak tahu apakah tetap hidup esok hari. Betapa banyak pemuda pagi dan sore harinya mereka tertawa, padahal kafannya telah dipotong, sedang dia tidak mengetahui. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang usia, namun ternyata jasadnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Betapa banyak pula pengantin yang dirias untuk suaminya, sedang ajalnya telah tercatat di malam penentuan takdir. Oleh karena itu jamaah sekalian, kematian tidak pernah menunggu kapan kita bertakwa. Kematian tidak pernah menunggu kapan kita bertobat. Akan tetapi kitalah yang membutuhkan takwa sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Akan tetapi kitalah yang butuh untuk bertaubat untuk menghadapi kematian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakannya untuk berpikir, pasti akan terlintas di benak kita sebuah pertanyaan yang besar, sebuah pertanyaan yang akan menggugah jiwa kita, yakni ma a'dadna lil maut. Apa yang telah kita persiapkan untuk kematian? Apakah harta benda yang berlimpah? Apakah jabatan yang tinggi? Ataukah kecantikan fisik yang kita miliki? Ketahuilah bahwa semua itu akan musnah dan tidak dapat kita bawa mati. Di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, pertama, beramal sebaik mungkin dan sesegera mungkin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya.
dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Lantas, seperti apakah indikator amalan yang baik tersebut? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan tersebut dilakukan secara istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan secara konsisten walaupun ia sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, dalam diri kita patrikan bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita sebelum kita meninggal dunia. Oleh karena itu, kita harus menyegerakan amal saleh sebelum ditutupnya pintu kebaikan bagi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus-menerus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, dan termasuk dalam amal jariah yakni menanam pohon yang berbuah, membangun masjid, menggali sumur dan banyak lagi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, illa shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Itulah 3 bentuk amalan yang tidak akan terputus pahalanya sampai kita berada di liang lahat kelak. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal di kemudian hari, seperti sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka niscaya aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang saleh." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah berdoa agar mendapat husnul khatimah. Di antara tanda utama husnul khatimah atau akhir yang baik dari sebuah kehidupan ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Lalu indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah ialah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hayatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Apabila Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, "Bagaimana membuatnya beramal wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, Allah akan memberikannya taufik untuk melaksanakan amal saleh di akhir kehidupannya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan
adalah bagian dari hidup ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Namun demikian, Allah juga mengingatkan kepada kita agar tidak melupakan bagian kita atas dunia. Akhirnya, semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup di dunia, meninggal ke dalam keadaan husnul khotimah, serta berkesempatan bertemu dengannya di surga kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma